Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Mari kita buka bersama-sama Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Judul perikopnya adalah Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudaraku yang kekasih, perjanjian baru dimulai dengan sebuah silsilah yang bagi sebagian orang akan membingungkan. Kenapa sih kok perjanjian baru ini kok pertama kali ditulis dengan silsilah? Salah satu alasannya memang secara budaya, secara kultur Yahudi tradisional, mereka akan memulai dengan sebuah silsilah yang dianggap penting. Jadi orang tahu asal muasalnya. Dan memang itulah sebuah kultur yang memang dianut ribuan tahun oleh Yahudi tradisional. Nah, tapi ada sesuatu yang lain yang kita bisa belajar darinya pagi hari ini. Kenapa sih kok ditulis sebuah silsilah? Mungkin kita bingung ya. Kita sering baca Imamat itu juga menceritakan banyak silsilah. Nah, silsilah ini kita akan belajar sesuatu darinya pada ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita melihat setidaknya ada 3 nama wanita yang tercatat di sana. Sedangkan kalau kita melihat kultur Yahudi tradisional, perempuan itu letaknya inferior. Ya, selalu yang diutamakan adalah laki-laki, yang ditulis adalah laki-laki. Tetapi ketika Matius pasal yang pertama ini dituliskan, ada 3 nama wanita yang tertulis di sana. Kita bisa belajar sesuatu darinya. Yang pertama dituliskan adalah pada ayat yang ketiga, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Siapakah Tamar ini? Saudara bisa baca dalam Kejadian 38. Tamar adalah menantu dari Yehuda. Mereka mempunyai anak, Peres dan Zerah, kembar. Ya, Tamar memiliki anak dari mertuanya sendiri. Sebuah sejarah yang tidak begitu bagus untuk ditulis. Nama yang kedua, ayat yang kelima dituliskan, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab itu saudara bisa baca kisahnya dalam Yosua pasal yang kedua. Rahab adalah perempuan sundal. Seseorang yang dipandang rendah oleh sosialnya. Bahkan layak untuk dirajam. Tetapi kemudian sama seperti Tamar tadi, bukan sebuah sejarah yang bagus untuk ditulis, tetapi ada nama Rahab. Kemudian pada ayat yang kelima dituliskan juga Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut seperti kita tahu, saudara bisa membaca kisahnya dalam kitab Rut. Rut bukan orang Yahudi. Sama seperti Rahab juga bukan orang Yahudi. Rahab tinggal di Yeriko. Rahablah yang membantu para pengintai itu untuk masuk dalam Yeriko. Rut adalah orang Moab, kita semua tahu ceritanya. Ketika keluarga ini mengalami kesulitan dan satu persatu anaknya mati, tinggallah Naomi beserta Orpa dan Rut. Kemudian Orpa pergi meninggalkan mereka, tetapi Rut yang sudah dipaksa-paksa oleh Naomi untuk pergi meninggalkan mereka juga. Kita tahu semua bahwa ada sebuah kalimat yang dicatat oleh sejarah dan Alkitab, dan sampai hari ini kita tahu, Rut berkata, disitulah aku akan tinggal, bangsamulah bangsaku, Allahmulah
Allahku. Sehingga nama Rut bisa tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Kalau kita melihat Tamar, kita melihat Rahab, kita melihat Rut, mereka semua punya masa lalu yang buruk. Mereka bukan ada sebagian yang bukan orang Yahudi seperti Rahab dan Rut. Mereka punya pekerjaan yang tidak begitu bagus. Rahab adalah seorang wanita pelacur. Pesan yang mau disampaikan oleh Alkitab pada perjanjian baru ini adalah tidak peduli seberapa buruk masa lalumu, Tuhan selalu punya masa depan yang kilang gemilang di depanmu. Jangan berfokus kepada kesalahan dan dosamu terus-menerus. Jangan menghukum dirimu terlalu berat. Ada hal-hal yang di belakang jelas tidak bisa kita ubah masa lalu kita. Tetapi di depan ada hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan tidak pernah berkonsultasi kepada masa lalu saudara untuk memberkati saudara di masa depan. Tamar punya kisah hidup yang tidak baik. Dia punya anak kembar dari mertuanya sendiri. Rahab bukan perempuan baik-baik, dia perempuan pelacur. Rut, dia bukan perempuan Yahudi, yang menurut kultur dari Yahudi tradisional, dia tidak berhak masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Tetapi pesan yang mau disampaikan dalam perjanjian baru ini adalah, saya ulang, tidak peduli seberapa buruk masa lalumu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Tuhan selalu punya masa depan yang kilang gemilang di depan kita. Mari berhenti menangisi dosamu. Dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan sebuah kasih karunia yang begitu besar. Mari fokus ke depan, dia punya masa depan yang begitu indah buat saya dan saudara. Tuhan sekali lagi tidak pernah berkonsultasi kepada masa lalu saudara untuk memberkati masa depan saudara. Mari pandang masa depan ini bersama dengan Tuhan, sehingga kita penuh keberanian untuk datang menghampiri tahta kasih karunia. Di situ disediakan ada Tuhan di sana yang sudah menebus hidup kita dengan darahnya yang begitu mahal. Kita punya akses langsung kepada Bapa dan kepada Tuhan. Hidupmu adalah hidup yang diberkati. Mari sekali lagi melihat dengan paradigma yang sehat bahwa kita sudah ditebus. Kita tidak bisa milih kita lahir di keluarga yang seperti apa, ya kita lahir yang di ekonomi seperti apa, ya kita nggak bisa milih hal-hal seperti itu. Ada banyak hal di masa lalu yang tidak bisa kita ubah, termasuk kesalahan dan dosa kita yang mungkin masih menghantui kita hari ini. Mari percayalah bahwa engkau sudah diampuni oleh Tuhan, maka ampunilah dirimu. Mari melihat masa depan dengan lebih indah. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak